Shalom bro and sis, selamat pagi dan selamat datang di ODP pada pagi hari ini. Semoga semua dalam keadaan baik ya. Tetapi apapun kondisi kita, pastinya kita butuh firman Tuhan setiap paginya. Itu adalah our daily bread ya, di mana kita juga bisa dapat sesuatu yang baru dari Tuhan itu. Nah pagi hari ini saya ingin membagikan dari kitab Yeremia yang diambil dari Yeremia 29 ayat 4 sampai 14 itu. Ada 10 ayat di situ. Di dalamnya ada ayat-ayat yang sering kali menjadi favorit banyak orang Kristen ya, terutama di Yeremia 29 ayat 11. Nah, konteks dari kisah ini adalah salah satu keturunan Raja Daud sudah meninggalkan Tuhan ya, kalau kita tahu kan ya. Jadi hidup dalam dosa, dia juga menyembah dewa-dewa sebagai berhala dan perilakunya ini diikuti oleh bangsanya gitu. Jadi akhirnya mereka semua mulai meninggalkan Tuhan. Dan dampak dari perbuatannya ini membuat mereka dihukum oleh Tuhan gitu ya. Jadi mereka harus mengalami pembuangan di Babel gitu. Nah, saya akan bagi Yeremia 29 ayat 4 sampai 14 ini, saya akan bagi menjadi 5 kelompok gitu kan. Jadi kelompok yang pertama dimulai dari Yeremia 29 ayat 4. Di situ berkata, "Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel," gitu ya. Jadi kita bisa melihat melalui ayat ini, Yeremia mengingatkan bahwa Tuhanlah yang mengangkut mereka ke Babel. Jadi bukan Raja Nebukadnezar, tetapi Tuhanlah yang mengangkut mereka gitu. Dan kalau kita renungkan gitu, ayat ini, tidak semua orang Israel sebenarnya meninggalkan Tuhan itu ya. Dan tidak semua orang Israel hidup dalam dosa dan menyembah Baal gitu. Tetapi mereka semua harus mengalami pembuangan ini gitu untuk ikut diangkut ke Babel. Apakah orang baik, apakah orang jahat, semua ikut diangkut gitu. Apakah orang percaya, tidak percaya, semua ikut diangkut itu. Mungkin kondisi ini agak mirip sama waktu kita dulu pandemi COVID kan katanya gitu ya. Jadi semua juga terdampak gitu, semua juga kena. Dan juga mungkin mirip kayak situasi kayak akhir-akhir ini ya. Sebenarnya yang ekonomi juga lagi buruk, banyak yang kena PHK, banyak yang dipres, banyak yang diproses. Mungkin teman-teman kita di gereja pun sebenarnya ada yang terkena PHK yang kita nggak tahu gitu ya. Jadi kondisi yang buruk ini berdampak kepada kita semua. Apakah itu orang benar maupun orang yang jahat atau orang yang salah gitu. Jadi semua mengalami kondisi yang sama, kesulitan yang sama gitu. Nah, kalau saya lanjutkan di bagian nomor 2 adalah Yeremia 29 ayat 5 sampai 7 gitu. Ayat 5 berkata, "Dirikanlah," jadi lanjutannya, "dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang." Gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di ayat selanjutnya di Babel gitu, masa-masa sulit bukan penjara sebenarnya ya. Jadi bukan hukuman, bukan penjara, tetapi Tuhan mau bangsa Israel untuk tetap melakukan kehidupan sehari-hari gitu. Tetap membangun, tetap menanam, tetap berbuah, tetap bertambah dan tidak berkurang gitu. Jadi sebenarnya juga mungkin apa yang kita alami saat-saat ini walaupun sepertinya mungkin tantangan, sulit, kita harus menderita, tetapi Tuhan mau kita menjalaninya sebagai kehidupan sehari-hari gitu. Dan Tuhan mau kita tetap membangun, tetap menanam, tetap berbuah, dan juga Tuhan mau kita tetap bertambah dan tidak berkurang gitu. Dan kalau dilanjutkan di Yeremia 29 ayat 7, di situ berkata, "Usahakanlah kesejahteraan kota
kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Di situ berkata. Jadi kalau kita lihat di firman ini, Tuhan mau kita untuk tetap mencari Dia, tetap berdoa kepada Tuhan, tetap berharap gitu ya. Karena kesejahteraan atau kedamaian kota kita itu, atau bangsa kita, ataupun presiden kita, ataupun menteri-menteri kita, itu akan berdampak pastinya ke dalam kehidupan kita ya. Jujur mungkin ayat ini juga menegur saya juga gitu ya, karena saya juga sering komplain sebenarnya dengan kondisi akhir-akhir ini gitu, dengan mungkin kualitas pemimpin kita ataupun kondisi ekonomi gitu ya. Tetapi ayat ini mengingatkan bahwa Tuhan ingin kita tetap mencari Dia, tetap berdoa kepadanya, tetap positif, tetap berharap dan mendoakan presiden maupun pemimpin-pemimpin bangsa kita gitu ya. Karena kesejahteraan bangsa ini pasti akan berdampak ke dalam kehidupan kita. Nah, kalau saya lanjut di bagian yang nomor 3, diambil dari Yeremia 29 ayat 8 sampai 9, di situ berkata, "Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka," demikian firman Tuhan. Nah, jadi kalau kita lihat di ayat 8 sampai 9 ini, kita diingatkan untuk jangan percaya kepada nabi-nabi. Mungkin pendeta-pendeta yang memberikan janji-janji manis juga gitu ya. Saya jadi teringat gitu, ada teman saya yang dia terlilit hutang cicilan rumah gitu. Jadi dia tidak sanggup membayar cicilannya karena dia kena PHK beberapa lama yang lalu gitu ya. Sehingga akhirnya karena dia terkena PHK, otomatis tidak mendapatkan gaji kan gitu ya. Otomatis dari tidak mendapatkan gaji, dia kesulitan untuk membayar cicilan rumahnya gitu. Dulu waktu dia bekerja, itu tidak menjadi masalah. Tetapi waktu dia tidak bekerja, itu menjadi masalah. Awalnya dia bisa bayar, bisa bayar, bisa bayar. Tapi semakin lama, dia semakin sulit untuk membayar cicilan rumahnya gitu. Lalu ya harusnya dalam kondisi seperti itu, ya kita harus jual sebenarnya. Harus menjual rumah itu secepat mungkin, supaya kita bebas dari cicilan gitu. Tetapi pada saat itu banyak orang-orang yang memberikan janji-janji manis gitu. Oh, ini sebentar akan berakhir gitu. Lalu ada juga yang memberikan nubuatan 8 bulan lagi kamu akan selesai, 7 bulan lagi selesai gitu. Jadi banyak janji-janji manis dan akhirnya mungkin itu yang membuat dia juga berusaha untuk tidak menjual rumahnya gitu. Berusaha dan dampaknya adalah kondisinya semakin lama semakin sulit gitu. Semakin yang harusnya dia bisa bayar anak sekolah jadi nggak bisa gitu, karena uangnya semua masuk ke cicilan rumah gitu. Yang harusnya dia bisa hidupnya lebih sejahtera tidak bisa, karena akhirnya uangnya juga masuk ke situ gitu. Dan semakin lama semakin desperate dan semakin habis gitu ya. Dan pada akhirnya kalau harus menjual rumah dalam kondisi sekarang, bukan kondisi yang baik gitu ya, harga yang didapatkan tahun ini tidak lebih baik daripada harga yang didapatkan tahun lalu gitu. Jadi akhirnya merugikan sebenarnya. Jadi memang mungkin tantangannya adalah di saat-saat sulit seperti ini adalah mencari suara Tuhan ya, mana yang benar dan mana yang salah gitu. Dan bagaimana bisa memilih mana yang benar dan memilih mana yang salah. Tidak, dan menghindari mana yang salah. Nah, memang itu tantangannya ya. Lalu kalau saya lanjutkan, saya di bagian 4, di situ di Yeremia 29 ayat 10, di situ berkata, "Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini." Jadi kita lihat 70 tahun itu menggambarkan rencana Tuhan, dan dalam konteks yang kita alami,
bukan berarti kita harus menunggu 70 tahun ya, tetapi eh, akan ada waktunya gitu untuk masa sulit ini akhirnya akan berlalu juga gitu ya. Tetapi memang seperti tadi kita nggak bisa tahu gitu ya. Dan sama seperti pandemi ya akhirnya berakhir juga. Dan kadang-kadang kita memang harus prepare for the worst gitu. Makanya kalau misalnya ada kayak tadi pendeta-pendeta yang kasih kayak janji-janji manis gitu ya, kita tidak ideal kalau ada resiko yang harus walaupun sepertinya kayak kekurangan iman ya, tetapi kalau ada resikonya baiknya kita prepare for the worst. Lalu di bagian 5 di situ berkata ayat 11 sampai 14 sampai akhir. Di situ berkata, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rencana damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan aku akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan segala tempat kemana telah kuceraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dimana aku telah membuang kamu. Amin. Jadi kalau misalnya kita lihat di bagian 5 ini banyak merupakan ayat yang menjadi favorit bagi orang Kristen, tetapi ternyata konteks dari ayat ini adalah setelah mengalami pembuangan di Babel gitu. Jadi waktu menghadapi masalah, setelah mengalami pembuangan, setelah prosesnya selesai, Tuhan mengungkapkan isi hatinya bahwa apapun masalah yang kita alami, yang sudah kita lewati, rancangannya adalah baik, damai sejahtera, penuh harapan, dan masa depan yang lebih baik gitu. Dan rencananya Tuhan adalah supaya anak-anaknya sungguh-sungguh mencari Dia. Maka kita akan menemukan Dia waktu kita mencari Dia dengan segenap hati. Dan kita juga akan menemukan Dia dan pada akhirnya Dia akan memulihkan kondisi kita. Jadi itu firman hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, semoga memberikan kita kekuatan yang baru, dan apapun yang kita alami, kita harus pahami bahwa Tuhan itu mengasihi kita, dan Dia punya rencana yang baik untuk kita, karena rancangannya adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan, tetapi memberi masa depan yang penuh dengan pengharapan gitu. Jadi kita tidak akan sia-sia waktu kita mengandalkan Tuhan. Semoga itu bisa menguatkan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu Tuhan, our daily bread Tuhan. Firman-Mu setiap pagi yang menguatkan kami Tuhan, mengingatkan kami, mengajarkan kami Tuhan, untuk kami dapat menangkap isi hati-Mu Tuhan, untuk kami semakin hari semakin mengasihi-Mu Tuhan, semakin mencari Engkau Tuhan, semakin mengejar Engkau, mencari wajah-Mu ya Tuhan. Dan waktu kami mencari-Mu, kami percaya kami tidak akan sia-sia Tuhan, bahwa kami akan menemukan Engkau ya Bapa. Dan waktu kami menemukan Engkau, akan ada kekuatan yang baru, pengharapan yang baru yang dari Engkau ya Tuhan. Dan apapun yang kami alami Tuhan, apakah itu masa-masa sulit, pembuangan Tuhan di Babel Tuhan, tetapi kami percaya Engkau ingin setiap kami Tuhan untuk terus berbuah, untuk terus menabur Tuhan, untuk terus bertambah banyak dan tidak berkurang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.